Cina dilaporkan sedang membangun tentara generasi mendatang dengan kemampuan ala tokoh-tokoh pahlawan super. Setidaknya itulah analisis Badan Intelijen Amerika Serikat. Tetapi apakah tentara super dengan kemampuan di atas manusia bisa seperti kita? Sebenarnya tak hanya Cina yang punya ambisi memiliki tentara super. Pada tahun 2014 lalu, Presiden Amerika Serikat ketika itu Barack Obama kepada para wartawan mengatakan, "Yang akan saya umumkan adalah kami akan membangun Iron Man." Hadirin tertawa padahal Obama sedang tidak bercanda. Amerika Serikat sudah memulai mengembangkan seragam pelindung canggih bagi personel militer yang disebut dengan Talos. Promosi video memperlihatkan baju Talos ini mementalkan peluru dari tembakan musuh. Tetapi proyek Iron Man tak berlanjut. Setelah 5 tahun, ambisi membuat seragam anti peluru dihentikan. Meski demikian, para pengembang masih berharap komponen-komponen seragam yang bisa mementalkan peluru ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tempur. Seragam hanya satu dari sekian banyak aspek kemiliteran yang menjadi objek penelitian dan pengembangan. Di dunia militer, sama halnya dengan bidang-bidang lainnya, orang berusaha untuk mengeksplorasi dan mengembangkan teknologi agar bisa lebih maju atau unggul. Dan praktik ini sudah dimulai sejak zaman dahulu. Di era modern, unggul tak selalu terkait dengan persenjataan, tapi juga mengubah individu agar memiliki fitur tentara unggulan atau tentara super. Pada tahun 2017, Presiden Rusia bernama Putin memperingatkan bahwa manusia mungkin tidak akan lama lagi akan membuat sesuatu yang jauh lebih buruk dari bom nuklir. Putin mengatakan manusia bisa membangun tentara yang bertempur tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, dan tanpa rasa menyakitkan. Kembali ke Cina, mantan Direktur Badan Intelijen Nasional atau DNI secara terang-terangan menuduhkan Cina sedang membangun tentara dengan kemampuan di atas manusia normal. Cina melakukan percobaan terhadap anggota Tentara Pembebasan Rakyat dengan harapan mengembangkan tentara dengan kemampuan biologis yang jauh lebih handal. Antara ambisi dan realitas, tentu banyak yang berambisi punya tentara super, tentara yang tahan sakit, tahan suhu dingin, atau tetap bugar meski tak tidur. Pada tahun 2019, terbit tulisan akademis soal militer Cina yang aktif mengeksplorasi teknis modifikasi genetika untuk membangun tentara super. Disebutkan pula Cina mengeksplorasi kemungkinan mengembangkan seragam canggih dan kolaborasi antara manusia dan mesin. Penelitian genetika diharapkan bisa membuat tentara tahan di kondisi ekstrim. Tulisan ini disusun sebagai besar mendasar pada pendapatan pakar strategi China. Namun salah seorang penulis artikel tersebut, Elsa Kania, juga mengungkapkan hal lain. Memang penting mendiskusikan mengapa militer Cina membahas dan ingin mewujudkan ambisi mereka. Tapi penting juga untuk mengakui kesenjangan antara ambisi dan kemampuan teknologi mereka secara real, kata Kania. Ia menjelaskan militer di seluruh dunia punya ketertarikan yang besar soal kemungkinan manusia membangun tentara super. Namun pada akhirnya, semua tersadarkan oleh kenyataan bahwa sains juga punya keterbatasan yang membuat ambisi membangun tentara super tak bisa diwujudkan. Dr. Helen, pakar genetika molekuler dari University College London, Inggris, berpendapat pernyataan bukan soal apakah pengembangan tentara super dimungkinkan atau tidak, tapi lebih ke apakah para saintis mau menggunakan teknologi yang tersedia. Ia mengatakan teknologi yang dimaksud penyuntingan genom dan kombinasi dengan metode reproduksi berbantu sudah semakin sering diterapkan di bidang transgenetik dan pertanian. Apakah semua ini akan terwujudkan? Beri komentar kalian.